Semangat pagi, Kita bisa luar biasa. Halo brother, kita hari ini kedatangan tamu. Narasumber kita adalah seorang yang mempunyai hobi, ya kan? Mempunyai hobi yang ya sekarang lagi ngetren, ya kan? Jogging, ya kan? Lari, ya kan? Kita perkenalkan Pak Alil Fikri. Oke. Selamat siang. Selamat siang Pak Alil. Salam olahraga. Salam olahraga, salam Baik. sehat. Salam sehat. Oke. Kayak kita lebih baik buka masker lah ya. Kita udah jarak jauh ya kan. Oke. Biar lebih jelas. Alhamdulillah. Oke, Pak Alil. Ya. Pak Firman. Selamat datang di podcast sehat, ya kan. Jadi kita nih akan berbicara, ngobrol santai aja, ngobrol santai untuk ini apa kesehatan ya Pak Alil ya. Siap. Karena teman-teman dan kita semua ngelihat Pak Alil ini salah satu rekan yang hidup sehatnya itu terlihat gitu kan, dari hobinya suka jogging gitu kan. Nah, boleh tahu nih Pak, kira-kira itu sejarahnya dari mana sih kok? Baik, terima kasih Pak Firman, Pak Zikri, Pak Irlang sudah diundang Pak ke acara podcast Pekanbaru. Sebenarnya hobi lari itu bermula ketika saya masuk UT itu tahun 2004. Sampai tahun 2015 itu awalnya hasil medical check up saya itu selalu berbintang-bintang. Apa maksudnya itu Pak? Artinya apa ini? Kolesterol. Oke, kolesterol. Kolesterolnya? Gula, asam urat. Itu 2004 sampai rentang waktu sampai 2015 itu selalu bintang. Bintang maksudnya apa bintang ini Pak? Ditandain itu artinya tidak normal. Tidak normal. Ya, melebihi batas ambang batas yang ditentukan. Nilainya awalnya gitu. Berarti jadi sorotan ini. Sorotan ini. Oke. Terutama gula itu saya pernah mencapai 300, angka 300, malah lebih. Itu sangat tidak wajar gitu. Oke. Nah, saya berpikir gimana mengurangi ini tanpa konsumsi obat gitu kan. Oke. Ternyata bisa. 2015 akhir saya mulai olahraga. Olahraganya apa? Jogging. Awalnya jogging dari santai gitu ya. Sebentar, tak potong dulu Pak. Oke. Jadi itu setelah dapat apa namanya hasil MCU, terus beberapa item yang dibintangin itu ya, disorotin itu ada konsultasi ke dokter nggak atau sama pakar kesehatan? Saya konsultasi sama dokter rumah sakit yang medical check up kita aja. Yeah. Ya. Sarannya pasti olahraga, hidup sehat gitu. Nah, saya cari ini olahraga paling gampang, paling murah ya kan, bangun tidur, pasang sepatu kita lari gitu. Jadi tanpa embel-embel dokter yang itu pasti memberikan ini ya saran ya. Pasti Harus olahraga. Iya, pasti kan? saran dari dokter itu pasti pola hidup sehat. Pola hidup sehat, pola makan ya kan, pola tidur. Iya. Itu 2015 itu akhir kalau nggak salah Desember apa November saya mulai lakuin itu, pola makan, pola tidur. Jadi kalau tidur saya itu 9:30 itu paling lama saya udah tidur. Terus pola makan juga dijaga. Oke. Terutama saya mengurangi karbo. Oke, itu dari catatan MCU kemarin, kemudian diberlakukan untuk hidup sehat. Iya, salah satunya makanan yang dijaga. Terus istirahat yang cukup. Nah, terus ini tiba-tiba kok kelari ini Pak? Olahraga kok milih lari ini loh? Boomingnya lari itu di Pekanbaru itu memang di awal-awal tahun 2014 ya. 2014 itu memang lagi ngetren olahraga lari waktu itu. Nah, saya coba event pertama itu di tahun 2015
kalau nggak salah. 16. Ya, 2016 saya ikut di danau buatan 10K itu kategori trail. Oh, ikut kayak apa namanya? Race Race. itu semacam race yang diadakan di danau buatan. Nah, di situ mulai ketagihan nih. Nah, kita dapat kawan, dapat teman ya kan. Iya. Waktu itu saya ketemu sama BC-nya dulu di sini, BC Koino, Sutrisno Wijaya. Oke. Nah, ternyata beliau juga hobi lari gitu kan. Ah. Satu lagi saya jumpa sama Mas Joko, itu ex-nya Yuti. Terakhir beliau di Yuti Padang kalau nggak salah. Oke. Nah, kami bertiga di situ jumpa, loh ternyata kita satu hobi. Nah, disinilah awalnya tercetusnya ide. Nah, kenapa kita tidak dirikan satu klub mungkin yang dinaungi oleh perusahaan. Nah, kita ajak teman-teman atau dan keluarganya untuk hidup sehat, terutama lari gitu, atau jogging. Nah, itu awal mulanya terjadi di race itu di Danau Buatan. Nah, kita realisasikan di tahun 2018. 2015. Kita jadikan. Nah, hampir setahun setelah itu kita jadikan. Ini masih berlanjut ya, sama kawan-kawan satu hobi juga. Udah kita buat klub Traktor Runners gitu. Nah, ternyata saya searching di IG waktu itu, ternyata Traktor Runners itu sudah ada sebelumnya. Padahal saya baru kepikiran. Oh, Ternyata sudah ada di Balikpapan. bukan di Pekanbaru ya. Bukan di Pekanbaru nasional aja, ya. nasional. maksudnya. Nah, saya izin ke, kalau nggak salah dulu adminnya di UT Balikpapan itu kemarin yang mekaniknya yang meninggal ke. Oke. Oke, ya, saya itu juga ikut. Ya, nah dia yang konsen di Balikpapan kalau nggak salah. Saya izin pakai logonya Traktor Runners ya. Oke. Saya samakan aja, kita buat juga di Pekanbaru. Ya, seperti ya, itu. ya, Nah, di HO juga ternyata sudah ada. Ya. Nah, akhirnya kita buat grup besarnya Traktor Runners se-Indonesia. Nah, itulah ayo kita buat, Ajakin teman-teman di sini. ajakin teman-teman di sini. Terus yang se-Indonesianya juga saya komunikasi, kita buat jersey perdana waktu itu dengan logo yang sama se-Indonesia. Itu bajunya, jersinya warna hitam. Sampai ke jersey, Pak ya. Jersey Oke. se-Indonesia sama. Nah, dari awal itu ada cabang lain juga yang bertanya, boleh nggak kita buat jersey dengan logo yang sama gitu, seperti Padang waktu itu, Medan, Semarang sama Sampit kalau nggak salah. Akhirnya Traktor Runners mulai besar seperti itu Di Pekanbaru di ini. Pekanbaru dan di cabang lain. Jadi anggotanya kira-kira sudah ada berapa nih, Pak? Anggota kita Atau bukan anggota, apa namanya? Partisipan ya kan, partisipan. kita nggak batasi di dalam lingkungan UD ya. Iya. Yang di luar juga kalau mau gabung latihan bareng juga kita terbuka untuk umum. Workout bareng ya. Workout bareng ya. Kalau di internal kita ya 40-20-an itu sudah ada lah. Yang Aktivitas workoutnya itu kayak apa nih, Pak? Apa cuman lari di jalan atau lari di mana, stadion kah, atau kayak apa nih aktivitasnya nih? sebelum pandemi itu kita rutin setiap Sabtu pagi ya. Kita juga undang kawan-kawan komunitas yang lain juga gabung bareng sama kita, saling sharing ilmu-ilmu untuk kesehatan lah, terutama di olahraga lari. Tekniknya lari yang baik itu seperti apa, itu kondisi apa namanya, posisi berlari, kaki, tangan, ayunan tangan dan sebagainya. Kita mulai ke situ, kita pelajari gitu. Nanti kita rencana apa ya, kita juga buat semacam event-event yang membawa nama kita lah, Traktor Runners gitu. Oke. Cuman Event, Pak ya? event, cuman karena pandemi ya 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini kita juga belum kita realisasikan. Tapi selain itu kita juga ikut donasi apa namanya, semacam Bakti sosial. kegiatan sosial lah, kayak ke
panti asuhan, terus kemarin kita terakhir itu yang anak kanker itu yang di Jalan Sudirman. Oke. Kita juga. Jadi charity. Jadi sambil olahraga kita juga sambil ada sedekah. Charity-nya. Iya, sosialnya juga ada Pak ya. Kayak di stadion kita kemarin karena memang itu kita pakai rutin setiap hari Sabtu. Iya. Kita buat semacam lari sambil mungut sampah itu yang tren kemarin gitu. Oke. Kita bersihkan lingkungan sekitar stadion. Wah, jadi olahraga sehat dapat, ya kan. Terus kemudian sosial, terus kemudian bukan hanya untuk sehat diri sendiri, tapi ngajak ini keluarga, terus melakukan kebersihan ini kayak bersih lingkungan gitu juga ya. Oke, jadi kegiatan yang positif nih Pak ya. Alhamdulillah. Tadi ada event ini Pak. Jadi event itu event acara, apakah ikut ada event di tempat mana? Ya kan mungkin sama runners yang lain. Pengennya kita gabung sama komunitas yang lain. Ya. Kita tapi hostnya Traktor Runners seperti itu. Oh, saya Traktor Runners. Gitu. Oke. Ini di sebelahnya Pak Halil ini ada piagam ini, ada medali ya kan. Ini coba ceritakan ini Pak. Ini piagam penghargaan kepada Halil Fikri atas prestasi yang diraihnya sehingga memperoleh predikat sebagai finisher 45K. 45K ini berarti lari sepanjang 45 kilo. Iya. Ini 45 kilo Pak. Ya. Ini kita ini event apa nih Pak? Ini untuk memperingati HUT RI yang ke-74. Nah, ini lari pertama saya perdana yang paling jauh sejauh 45 kilo tahun 2019. HUT RI ke-74. Nah, kategorinya sebenarnya ada 74, ada 45. Nah, karena ini saya pikir ini perdana saya lari jauh itu langsung 45 kilo, saya ambil yang kategori 45K itu dari Kampar startnya sampai ke kantor gubernur. 45 kilo. Medalinya yang mana Pak? Medalinya ya ini medalinya. Ini perunggu, perak atau boleh lihat Pak? Boleh. Ini sebenarnya medalinya tidak ada kategori perak, ini kalau emas, perak atau perunggu. Ini yang untuk kalau finish. ada timbangan ya, pemirsa, ini berat. Waduh, karena saya bukan timbangan ya kan. Tapi lumayan berat ini. Ini besi atau logam Pak? Campuran ya. Bahan medalinya. Ini langsung piagamnya langsung ditandatangani oleh Bapak Samsuar Gubernur Riau ya. Jadi untuk finisher berhak dapat medali dan piagam. Nah, kalau yang peserta tidak finish itu tidak dapat piagam, cuma dapat medali aja. Oke. 45K. Kita start dari jam kalau nggak salah jam 10.30 malam itu sampai kita dibatasi sampai di Pekanbaru itu maksimal jam 7 pagi itu harus sudah sampai di kantor gubernur. Malam sampai pagi. Malam sampai pagi. Itu lari nggak ngantuk itu Pak? Menahan ngantuk. Tapi kalau untuk fisik memang lebih enak lari malam daripada kita lari siang ya. Karena malam faktor sih kita cuaca karena ya kalau panas karena itu, di Riau itu khususnya itu cuacanya sangat panas. Nah, mungkin kalau lari 1 kilo aja udah ganti baju kali Pak ya. Lebih baik menahan ngantuk daripada menahan panas. Oh siap. Ini event pertama yang jaraknya di atas 42. Ada lagi yang kemarin yang baru-baru ini saya ikuti bukan event sih, cuman kita ada semacam birthday run lah, sesepuhnya para pelari di Pekanbaru itu, terutama yang kemarin kita undang waktu kita
HUT. Ya. Nah, itu namanya Om Adi. Itu umur beliau sudah 60 tahun. Nah, dia mengadakan lari sejauh 60 kilo sesuai umur. Dan beliau juga ikut? Ikut, harus ikut. Nah, ini memang di idenya beliau memang. Dia kumpulkan para pelari yang beliau kenal, yang dekat, mengajak, ayo kita lari 60 kilo. Itu mulai jam 1 malam sampai jam setengah 11 siang. Saya tambahin ini Pak. Jadi sudah sehat, kemudian bersedekah, kemudian juga aktivitasnya tadi bersih-bersih lingkungan. Ya. Teman banyak juga nih kayaknya Pak ya. Alhamdulillah. Karena kita di Pekanbaru itu komunitas lari itu banyak ada kategori Dari semua kalangan itu Pak ya? ada dari kalangan pelajar, mahasiswa. benar, muda, tua. Oke. Iya. Ada beberapa komunitas. Ya kita kalau misalnya komunitas A mengadakan latihan rutin hari Minggu misalnya, kita gabung. Ada yang Selasa malam ya, kalau bisa kita gabung. Ya. Itu saling tukar pikiran. Banyak benefitnya banyak, keuntungannya Pak. Memang di 2 tahun terakhir semenjak pandemi itu memang intensitasnya berkurang memang ya. Oke. Itu. Kita break dulu ya kan. Siap. Sebelum melanjutkan pembicaraan berikutnya. Siap. Terima kasih. Sudah sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Tak mungkin bila engkau tak tahu, aku menyimpan rasa. What's up bro, kembali lagi kita berbincang ya kan kepada narasumber kita yang mana tadi sudah menyampaikan banyak ininya mulai dari sejarah ya kan, kemudian hingga sampai ikut event seperti ini, terus hingga sampai Traktor Runners terkenal ya kan Pak ya, terkenal sampai ke area Pekanbaru ya kan. Alhamdulillah. Mungkin nanti next ke depan bisa sampai terkenal sampai ke seluruh jagat raya nih Pak. Ya kan? Pak Halil nanti nama Pak Halil nanti akan muncul ya kan, bahwa Pak Halil salah satu atlet, boleh ya atlet, saya bilang atlet ya Pak? Belum ya. Sekarang udah 45 kilo nih Pak lari ini ya kan. Oke baik. Ada nggak Pak pesan yang mau disampaikan nih kepada teman-teman, pada pemirsa ya kan, hobi lari itu, karena kan ada yang mau lari saya ada ngos-ngosan Pak gitu kan. Nah, ternyata dari benefit tadi udah banyak ini Pak. Silakan Pak, apa nih pesan-pesannya nih Pak? Siap, terima kasih. Saya sih berpendapat jangan takut untuk memulai. Jangan takut. Ya, karena memang yang paling susah itu memulai. Ya, carilah olahraga yang sesuai dengan kemampuan kita, yang gampang. Karena kalau bukan diri kita yang memaksa diri kita sendiri, itu nggak akan jadi. Coba aja dulu, coba dulu pelan-pelan, coba. Nanti akan ada masanya, oh ya enak. Nanti akan ketagihan. Olahraga apapun itu, kalau saya sih memang di lari gitu, karena memang gampang tadi saya bilang. Nah, jangan takut untuk memulai, gitu. Karena kesehatan itu paling utama, ya kan? Kalau kita sehat, pasti hidup kita bahagia. Bahagia pasti. Kita di keluarga ya kan, pastilah kalau keluarga kita sehat juga, pasti kita senang. Kalau bisa setelah diri kita sendiri,
kita paksa, mungkin nanti berlanjut ke keluarga. Ayo kita ajak, ya kan, anak, istri, gitu. Nah kalau semuanya sudah ikut, ya kan, kemarin saya juga seperti itu. Awalnya istri saya ajak, 2000 istri itu 2019 kalau nggak salah, itu mulai saya ajak pelan-pelan. Nah kemarin juga anak juga saya udah mulai perkenalkan, ayo bang kita lari, kita jogging dulu, jalan gitu. Sudah mulai gitu. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba dan memulai, itu aja sih ya. Karena saat itu memang paling penting Pak ya. Baik. Nah, itulah pesan-pesan dari Pak Halil, teman-teman pemirsa, ya kan. Hobi, kemudian kesehatan, itu kok bisa yang mempunyai benefit yang banyak. Ya Pak Halil ya? Siap. Iya. Lari, jangan lari dari kenyataan. Lari olahraga, ya kan. Nanti lari dari kenyataan. Wah, itu namanya PHP, ya kan. Pak Halil, ya belum kita akhiri, ya Siap. kan? Kita minum dulu. Ya Ada kan? dari Biar sponsor, seger. dari sponsor. Sponsor. Wah, ini masih fresh nih Pak Halil. Siap. Bisa nggak tuh bukanya? Susah. Untuk lari itu sebenarnya juga ada minuman. Ada Pak ya? Energinya ada. Jadi biar Semacam selalu- suplemen ya. Susah nih Pak. Tolong Pak, bantu Pak. Wah, saya aja bukanya agak susah pemirsa. Aduh, Ini sebenarnya udah terbuka ini. tapi agak miring. Tapi saya takut tajam nih Pak. Memang tajam. Bahaya nih Pak. Atau, Oke, aman atau nih, Pak Pak. Firman nggak usah minum dulu. Oh iya boleh. Karena agak susah tadi bukanya nih. Baik Pak Halil, terima kasih sudah mau datang. Siap. Ya kan, sudah mau sharing, ngobrol santai, ya kan. Karena Pak Halil salah satu narasumber, ya kan, yang bisa memberikan kita inspirasi bahwa sehat, kebahagiaan, ya kan, hobi itu kalau bisa punya benefit yang banyak. Siap. Baik, terima kasih Pak Halil. Sama-sama. Baik, pemirsa. Demikian ngobras kita, ngobrol santai kita, ya kan. Harapannya anda semua bisa mengikuti inspirasi dari Pak Halil ini. Sampai jumpa di podcast Pekanbaru Sehat berikutnya. Salam. Salam sehat. Bisa lupakan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau Event yang paling berat tadi Pak. Apa? Event yang paling berat. tahu obatnya. Ah, sini. Udah. Oh. Apa Pak? Mulai. Walaupun sebenarnya treadmill dan